Halo, kembali lagi sama saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara mendapatkan promotor atau menghubungi promotor. Karena dalam S3 kita perlu promotor ya, promotor atau co-promotor. Ini curhat saya. Oke, check this out. Jadi, kalau kita mau mengambil program S3, kita harus mencari namanya promotor. Kita harus memiliki promotor. Ini beda sama dengan S1 atau S2 ya. S1 S2 kita mengikutin kuliah tanpa harus ada pembimbing dulu. Tapi kalau di S3 itu beda. Ketika kita mau melamar, kita harus punya promotor gitu loh. Kira-kira topik kita ini cocok dengan promotor yang mana gitu ya. Makanya dianjurkan sekali ketika kita dalam proses seleksi, promotor itu harus sudah ada, karena dia juga akan ikut dalam mendengarkan presentasi proposal kita gitu. Lalu pertanyaan ada dong, kalau saya nggak punya promotor gimana? Gitu. Misalnya Anda mungkin backgroundnya bukan dari ITB misalnya, kemudian Anda seorang praktisi pekerja, lalu ingin melanjutkan ke S3 gitu. Anda tidak tahu mengenai dosen-dosen yang ada di sana gitu. It's fine too gitu ya. Makanya makanya salah satu persyaratan masuk program doktor S3 di ITB itu kita harus bikin proposal, dan proposal itu harus di-attach, diunduh ke dalam lamaran kita gitu. Karena dosen akan membaca ya, khususnya ketua tim S3-nya ITB, dalam hal ini Departemen Teknik Geologi. Mereka akan membaca kira-kira ini topiknya apa, berkaitan dengan apa, dan cocok dengan dosen yang mana. Lalu di dalam presentasi nanti di situ akan diarahkan, sepertinya penelitian kamu ini, disertasi kamu ini sangat cocok dengan dosen ini gitu ya, dosen yang bersangkutan. Jadi bisa menghubungi, setelah itu bisa berkontak langsung gitu ya. Jadi pada saat wawancara, semua dosen-dosen ITB yang diundang akan hadir di situ. Jadi di situ juga akan bisa ditentukan siapa yang bisa membantu Anda menjadi promotor. Promotor ini adalah dosen yang akan membantu Anda menyelesaikan program disertasi Anda. Dia yang akan bertanggung jawab di Departemen Teknik Geologi ya, mengenai kemajuan Anda selama Anda mengikuti program S3 di Teknik Geologi ITB, dalam hal ini kasus saya. Jadi kasus untuk saya karena saya adalah alumni S1 dan juga S2 dari Teknik Geologi ITB, jadi saya agak lebih mudah. Jadi saya tahu dengan topik yang sudah saya miliki di dalam pikiran saya tahu dosen mana yang cocok untuk itu gitu. Jadi saya sudah menghubungi dosen saya dulu, pembimbing di S1 saya, Bapak Profesor Benjamin Sapii. Beliau adalah yang mendukung saya selama kurang lebih 20 tahun sejak saya diterima di S1 ITB. Lalu kemudian saya juga menghubungi Bapak Agus Ramdan PhD. Beliau adalah ahli overpressure di Indonesia ya, ahli overpressure Indonesia. Beliau adalah pembimbing saya di S2 juga, jadi saya ingin melibatkan beliau juga di proyek disertasi S3 saya. Profesor Benjamin Sapii adalah dosen ITB yang keahliannya dibilang geologi, geomekanik itu cukup diakui di Indonesia. Dan kebetulan bidang studi saya, ada penelitian saya adalah mengenai geomekanik, overpressure, dan juga gempa bumi. Dan dua orang ini adalah orang-orang yang sangat hebat di bidang tersebut, sehingga mereka lah yang saya libatkan untuk proyek ini. Lalu saya datang ke mereka, saya menghubungi mereka, lalu saya bertatap langsung, saya sampaikan sebenarnya proposal saya juga, ide saya kepada beliau, Profesor Benjamin Sapii dan Agus Ramdan PhD. Jadi mereka kemudian merespon secara positif. Oke, kita go ahead, saya siap jadi promotor dan siap jadi co-promotor gitu. Jadi itu yang saya lakukan sebelum saya melamar, menregisterkan diri saya
di aplikasi online S3 ITB, program doktor di ITB. Jadi saya harus menghubungin dosen yang bersangkutan dulu. Sama juga seperti ketika Anda ingin sekolah ke S2 atau S3 di luar negeri, pasti harus ada komunikasi dulu dengan dosen di sana yang Anda harapkan bisa menjadi promotor Anda, yang bisa menjadi pembimbing Anda di sana dengan topik penelitian yang ada di pikiran Anda gitu. Lalu ketika dosen ini setuju dengan itu, kemudian Anda melanjutkan proses aplikasi ya, registrasi, lalu melamar beasiswa dan sebagainya. Tapi tetap kita harus berhubungan dengan dosen yang akan menjadi penghubung kita, menjadi pembimbing kita di universitas tersebut. Hal yang sama juga di ITB, dan saya pikir ini juga konsep yang sama hampir di semua universitas di Indonesia gitu. Jadi kita harus punya promotor. Kalaupun kita tidak punya, seperti yang saya sebutkan, nanti pada saat Anda mempresentasikan proposal penelitian Anda, rencana penelitian Anda, di situ akan diarahkan, di wawancara itu akan diarahkan siapa yang kira-kira cocok untuk menjadi promotor Anda gitu. Makanya ketika kita, sebelum kita melamar, meregisterkan diri kita di program S3 ITB, kita harus punya ide yang sudah kita tuangkan dalam bentuk tulisan ya, ide proposal itu. Lalu inilah yang akan kita sampaikan ke dosen-dosen yang ada di S3 ITB. Jadi sebelum saya melamar, saya sudah menghubungi promotor saya. Itu yang saya lakukan gitu ya. Jadi itu curhat saya. Semoga ini menambah wawasan buat teman-teman apa yang harus dilakukan dalam tahapan seleksi atau registrasi program S3 di ITB, khususnya Teknik Geologi DG. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Selanjutnya video saya akan tunjukkan kepada Anda proses wawancara yang saya ikuti, yang merupakan bagian akhir dari tahap seleksi masuk S3 ITB. Oke, see you